Halo, selamat pagi anak-anak Bapak seluruhnya. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran eh, sejarah. Jadi pada hari ini kita masuk dalam mata pelajaran sejarah. Namun sebelumnya, Bapak harapkan kepada kita semua sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak. Pada pagi hari ini masih tetap setia menemani Bapak dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Anak Bapak, pada pagi hari ini ada materi yang harus Bapak sampaikan kepada kamu. Materinya tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu. Oke, next berikutnya. Nah, ada beberapa corak kehidupan masyarakat dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari pada masa lalu, yaitu yang pertama, masa berburu dan meramu. Nah, ini meramu makanan ya. Jadi corak yang pertama masa berburu dan meramu makanan. Nah, seperti yang kamu lihat di gambar berikut ini merupakan suatu manusia pada masa dulu, mereka berburu. Ya. Lalu hasil buruan mereka ramu, mereka kumpulkan untuk dibawa pulang. Nah, seperti yang kamu lihat di gambar berikut ini, ya, sekelompok manusia purba pada masa dulu, setelah mereka berburu, mereka membawa pulang hasil buruannya. Nah, lalu manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Jadi mereka berupaya untuk mencari bekal hidup mereka dalam bentuk makanan, mereka berburu. Oke, next berikutnya. Nah, pada masa berburu dan meramu, ternyata pada masa itu manusia juga menggunakan alat, ya, alat untuk melakukan berburu. Nah, ini dia alatnya. Ini kalau kita lihat ini seperti batu ya, terbuat dari batu. Nah, apa nama alat ini? Ya, nama alat ini merupakan tapak genggam yang digunakan oleh manusia jenis Pithecanthropus untuk berburu. Jadi pada masa itu tapak genggam ini digunakan untuk berburu. Oke, next berikutnya. Nah, corak kehidupan manusia pada masa dahulu, corak kehidupan manusia yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Jadi setelah mereka berburu, ternyata mereka punya upaya bagaimana mereka bisa mengumpulkan makanan dengan hasil jeripaya mereka dengan cara bercocok tanam. Nah, ini dia. Ini dapat kamu lihat gambarnya. Oke. Nah, ini dia. Mereka berupaya untuk bagaimana bisa menanam tanaman sebagai bahan makanan mereka semasa hidupnya. Nah, seiring pertumbuhan jumlah manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Kenapa? Mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman. Jadi mereka berupaya untuk hidup menetap dan lalu mereka menanam tanaman yang bisa menghasilkan makanan dalam hidup mereka. Oke, next berikutnya. Masa bercocok tanam ternyata juga menggunakan alat sehingga mereka mempermudah mereka untuk bekerja. Nah, ini dia alatnya. Ini berbeda dengan alat seperti berburu tadi. Nah, apa nama alat ini? Ya, nama alat ini merupakan kapak persegi. Kapak ini merupakan alat yang terbuat dari batu dan digunakan oleh manusia untuk mencangkul, memahat, dan berburu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan sekarang ini, para petani ya mencangkulnya ini tidak dengan menggunakan alat ini, tetapi menggunakan alat cangkul yang sesuai
pada masa sekarang ini, yaitu terbuat dari besi. Oke, next berikutnya. Masa bercocok tanam ya juga menggunakan alat seperti yang kamu lihat di dalam gambar berikut ini. Ini seperti batu yang meruncing ya. Nah, apa nama alat ini? Yaitu kapak lonjong. Nah, kalau sekarang ini kapak terbuat dari besi ya. Oke, next berikutnya. Corak kehidupan yang berikutnya pada manusia purba dahulu yaitu masa pertanian. Nah, ternyata pada masa dulu juga mengenal pertanian. Nah, ini dia. Nah, corak kehidupan masyarakat para aksara mulai berubah kembali setelah ditemukan tanaman padi. Setelah penemuan tersebut, sistem pertanian semakin tertata dan berkembang. Mereka pun mulai memelihara binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan akan daging. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kehidupan masa lalu juga terjadi pada masa sekarang ini, ya. Oke, next berikutnya, corak kehidupan selanjutnya itu masa perundagian, ya, masa perundagian. Ya, ini dia. Seperti yang kamu lihat di dalam gambar ini, perundagian itu seperti yang ya membuat alat-alat dari besi ya, membuat alat-alat dari besi. Jadi manusia purba pada masa itu selain mereka berburu, selain mereka bertani dan bercocok tanam, ternyata mereka juga punya keahlian dalam membuat alat-alat kehidupan ya atau sebagai budaya mereka untuk meringankan pekerjaan mereka pada dahulu kala. Jadi mereka membuat alat-alat terbuat dari besi. Nah, masa perundagian atau masa pertukangan. Ternyata perundagian itu disebut juga masa pertukangan. Masa di mana corak kehidupan masyarakat praaksara ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan. Jadi teknologi dahulu dengan teknologi sekarang itu berbeda. Ya, walaupun dahulu tidak menggunakan mesin, tetapi mereka bisa punya keahlian membuat alat-alat ya yang bisa meringankan mereka bekerja. Jadi juga disebut dengan teknologi. Nah, kalau sekarang ini teknologi ini dikaitkan dengan mesin ya, dengan komputer yang semuanya itu mempermudah dalam bekerja. Nah, ini dia masa perundagian. Mereka berupaya membuat yang namanya kampak, mereka berupaya untuk membuat yang namanya alat pekerjaan seperti parang ya. Ternyata mereka berupaya juga waktu dulu bagaimana mereka bisa menghasilkan budaya-budaya yang mereka buat dari berbagai bahan yang ada pada masa itu. Oke ya, next berikutnya ternyata manusia praaksara dahulu juga mengenal yang namanya hunian. Apa itu hunian? Hunian ini berupa bentuk tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Nah, ini dia pola hunian manusia purba yang memperlihatkan dua karakter khas hunian purba, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Jadi tempat tinggal mereka harus berdekatan dengan sumber air, karena air ini merupakan kebutuhan pokok manusia pada masa dulu. Sekarang pun air juga dikonsumsi ya pada manusia sekarang ini sebagai bahan kebutuhan pokok juga untuk untuk kehidupan. Nah, ini dia. Jadi dulu manusia purba mereka berupaya untuk tinggal di tepi sungai ya, di mana ada sumber airnya lah ya, sebagai suatu sumber yang sangat penting bagi mereka pada masa itu. Baik anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada hari Jumat yang akan datang. Selamat pagi semuanya.